Hai para Birman, Bibir Manja, welcome back to my channel Cupid Cangar. Nah, di video kali ini kita akan kedatangan sahabat lama gue, siapa dia, dan kita akan bahas tentang sex education. Oke, kita sambut aja Aboy Kures. Hai, malam Oke. semuanya. Perkenalkan diri dulu dong. Nama saya Aboy Kwasel. Teman-teman ya, dimanapun Aboy ada Kwasel, berada sorry. ya. Dimanapun teman-teman berada, apa kabar semuanya? Welcome to Aboy. Ini Aboy, ada lagi nih. Ya. Oke. Nah, dengar-dengar ini kan di dunia persilatan ya, lu kan juga pernah nyemplung tuh di situ. Dan dengar-dengar nih, katanya lo itu sakit gitu. Sakit apa? Jadi sakit apa ini gitu. Sakit apa? Iya. Ya, selain mungkin ya emang sakit sih lambung. Jadi sempat dirawat beberapa minggu ya di rumah sakit. Selain itu juga emang lebih ke fokus keluarga kali ya, karena kerjaan juga nggak sinkron. Kalau kemarin-kemarin masih banyak waktu karena tidak tinggal di rumah sendiri sih, lebih seperti itu. Berarti sakit lambung ya. Soalnya katanya kabar yang beredar di dunia persilatan itu katanya lo itu kena ECV atau bahasa kerennya HIV gitu. Mita. Bener apa enggak sebenarnya? Kalau itu bisa dibuktikan ya di puskesmas terdekat. Tanyain, Aboy itu pernah cek, tanya aja, coba ya, pasti nggak ada, karena Aboy teh sakitnya lambung, pating amit-amit, karena Aboy selalu pakai pengaman. Pengaman keceplosan gue. Nah, berarti bohong ya, hoax Hoax. kalau beredar itu gitu ya. Oke, udah diperjelas, udah diklarifikasi langsung sama orang. Makanya teman-teman main ke rumah, jangan hanya berasumsi. Tahu rumahnya, dia pribadi, susah banget sibuk. Soalnya kontak dia juga gue nggak ada, dan sosmed dia juga entah kemana gitu. Dia nongol aja gue udah seneng kan. Dan pas dia nongol gue kaget karena emang dari secara look itu dia itu emang kurus banget. Kan dulu itu dia itu terkenal banget sama fansnya dia lah ya. Bahaya. Dan sekarang kurus, jadi gue agak korelasiin sama yang kabar-kabar itu bener apa enggak gitu. Ternyata hanya sakit lambung. Oke, langsung aja ya kita ke inti utamanya itu. Kita akan membahas tentang sex education. Dan ya, kenapa narasumbernya dia? Karena menurut gue dia itu udah berkeluarga, jadi secara tidak langsung dia udah punya pengalaman tentang seks gitu. Nah, sex education menurut lo itu penting gak sih buat para teenager seperti gue 17 tahun? 17 tahun. Ya, menurut Anda penting gak sih? Penting banget. Anak gue yang pertama cewek, yang kedua cowok. Tapi yang pertama ini dia sudah masuk SD kelas 2. Edukasi tentang seks itu penting banget. Karena sekarang merebak, orang bisa lihat sosial media di YouTube contohnya. Tanpa kita bisa controlling itu gitu. Seks edukasi itu dari dini itu, bahkan di negara-negara yang maju sekalipun kayak Amerika itu menanamkan seks sejak dini. Karena kenapa? Biar nggak bablas. Karena berpengaruh pada psikis atau psikolog orang terhadap yang hamil di luar nikah lah, segala macam ya, MBA gitu. Itu penting banget menurut aku. Jadi di keluarga perlu ya diterapin gitu. Jadi dari keluarga harus penting banget. Nah, selanjutnya itu tentang makna sebuah keperawanan. Gue masih perawan gak ya? Oh iya, gue lupa. Perjaka. Aduh, colongan. Alamat gue kena. Misal bagaimana bila gue misalkan dapat seorang istri yang gak perawan gitu. Menurut lo secara kacamata lo itu penting gak sih gitu seorang wanita itu perawan? Balik lagi sih ya, kadang ada sebagian orang termasuk teman gue, kalau gue sih karena jujur gak ya, emang sih waktu gue nikah ya, kalau bini gue perawan kayaknya gue enggak deh. Bisa di crop gak ini? Bisa ya. Tapi kalau cowok kan emang nggak ketahuan ya. Cuma kalau menurut gue pribadi, kayak di negara-negara berkembang itu syarat untuk membentuk
keluarga sakinah mawaddah warahmah itu emang dianjurkan ta'aruf ya, tapi maksudnya dalam arti tidak menjamin si rumah tangga itu langgeng gitu. Dan balik lagi untuk negara-negara yang maju gitu, untuk orang menjalin suatu hubungan atau komitmen untuk berumah tangga itu kepribadinya itu ya tidak harus perawan, walaupun kasarnya perawan itu untuk legalitas bahwasannya orang itu reward, gue memberikan si keperawanan itu pada orang yang akan selamanya sama gue. Tapi tahu nggak sih, tahu kucing, tai kucing, tahu nggak, kayak gitu-gitu, tai kucing kalau zaman sekarang, tai kucing. Jadi kalau menurut lo tuh perawanan itu ya cuma reward bonus aja. Bonus berarti aja lo sih. pada saat itu seandainya istri lo nggak perawan, lo menerima aja gitu. Karena gue tahu sih dia perawan. Iya kalau misalkan karena dari omongan lo tadi kan seperti itu gitu, jangan belibet dong, seperti kelamin Anda belibet. Ya tapi serius sih, kalau gue pribadi ya emang namanya manusiawi ya, manusiawi banget ya, gue pengen dapat yang perawan. Tapi ya kalau untuk itu nggak harus menjamin suatu komitmen rumah tangga itu bisa sakinah mawaddah warahmah dan selamanya gitu. Balik lagi ke ya, banyak orang yang berumah tangga yang kasarnya itu tidak perawan dan tidak perjaka dan awet langgeng, bahkan bujang sama janda atau janda sama bujang lagi ngetren-ngetrennya sekarang, bener ya? Pokoknya pada intinya perawan itu menurut lo cuma hanya reward aja gitu ya. Zaman sekarang ya, walaupun tetap sih ya itu tadi, anak gue juga harus ngasih keperawanan dia itu ya ke orang yang buat dia selamanya gitu. Jangan kayak bapaknya lah, kayak emaknya aja lah. Iya, berarti ya tapi lo tetap, tapi dari diri pribadi lo mah menerima aja gitu kan. Ngomong-ngomong, emang muka gue itu banget ya, serius ya? Ya kurus ya, tapi mungkin agak, kalau putih mah itu ya kayak artis Korea. Itu istri gue senang Junbin. Hyunbin kali. Iya, itu maksud gue. Hyunbin kawan-kawan. Dia bilang Junbin. Jum kali. Iya, gue selalu dibandingin, katanya kayak gitu dong. Udah tahu gue cebol ya. Terus sekarang kan kurus kayak gini ya. Pengen samain artis Korea ya kurusnya. Berarti lo harus oplas dulu ke Korea. Ngumpulin dana dulu. Ya mungkin muka bisa ngikut ya, tapi postur tubuh gimana, bro? Oh iya. Ya udah, terima aja ya. Nah, terus tadi kan udah bahas keperawan nih. Dan sekarang ini poin yang ketiga deh ya kali ya. Poin terakhir itu menurut lo kan sekarang ini lagi semerbak banget nih dengan banyak banget berita-berita tentang seks menyimpang atau dari LGBT gitu ya, dari lesbi, dari siapa sih? itu teman kita lesbi, gay, transgender, waria. Gue baru tahu loh, serius. Baru tahu gue. Serius. Ada teman kita lesbi. Ya. Nah itu bini gue, bayangin deh. Gila ya. Padahal laki tau gak sih? Jadi menurut lo itu seks menyimpang itu apa sih pandangan lo secara kasat mata? Dan gue tanya dulu, lo normal kan? Atau jangan-jangan lo bisek gitu? Pokoknya secara kacamata lo tuh tentang LGBT apa gitu? Gue juga bingung sih. Tapi yang pasti gue ya udah keliat gitu, paten gitu, punya dua ya. Apa maksudnya? Lo pribadi, gue tanya juga lo deh kayaknya. Gue mah normal kali. Oh normal ya. Iya sih, ya benar. Tapi pandangan gue tentang itu ya, tentang maksudnya LGBT apapun itu gitu ya. Kalau gue sih toleransi ya, maksudnya tidak menyalahkan, tidak mengiyahkan, dan tidak menyarankan, tapi lebih ke toleransi. Karena bagaimanapun gue punya teman dia seperti itu dan dia share ke gue nggak mau seperti ini gitu. Gue stop dulu, gue skip dulu. Itu teman apa diri lo gitu? Lo cerita lo apa cerita teman lo gitu? Teman lo yang mana? Karena gue tahu teman-teman dia gitu. Terusnya lo harus tahu semua teman-teman gue. Itu tuh gue. Berarti lo tidak mengiyahkan, tapi gue toleransi untuk hal itu. Toleransi aja ya, maksudnya itu tergantung dari pribadi masing-masing gitu kan ya. Oke, sudah jelas ya. Nah, biasanya nih gue kalau ketemu dia itu gue selalu periksa isi tas dia. Enggak ada. Itu enggak ada. Balik lagi ke korelasi, karena dia itu katanya udah hijrah. Ngerti kan, hijrah itu kan melakukan sesuatu yang lebih baik dong dari dirinya masing-masing. So, gue amanin, gue nggak percaya kalau dia benar-benar hijrah 100% gitu ya, karena dari dulu banget
sebelum gue ketemu sekarang gitu ya, dari dulu banget dia itu di dompetnya selalu ada alat kontrasepsi. Nggak tahu dia ngapain ya, karena dia punya, padahal udah punya bini gitu ya. So sekarang gue cek dulu. Tapi sebelum lo cek, tau gak, gue kasih tahu dulu ya, untuk hal seperti itu emang kalau gue pribadi, karena berhubungan dengan kerjaan gue yang delivery, yang setiap saat bisa keluar kantor atau kemanapun, gue sayang keluarga gue, tapi namanya syahwat itu ya, kita tidak bisa kontrol untuk udah, hal itu. Nggak usah banyak alasan gitu. Dia terlalu banyak alasan kan, kawan-kawan semua. Karena dia manja, gue periksa dulu. Ini nggak settingan gitu, karena gue emang dari dulu tuh selalu meriksa isi tas dia gitu. Selalu ada hal-hal aneh gitu tuh. Itu ada obatnya, gue lihat obatnya, oh bukan obat ICV ya, bukan tuh. Bukan. Ya Allah Tuhan, teman-teman, lo ke rumah gue, tengok gue. Masa gue harus telepon satu-satu? Kayaknya gue melas banget dah. Bener kan? Tuh. Sutra kan? Tuh. Alat tuh, lindungi diri, alat kontrasepsi. Gue nggak bohong kan? Bener kan tuh. Tapi gue jarang pakai. Kalau ini apa aja kan, gue udah ada lubang di rumah. Oke. Enggak, ini cuma jaga-jaga aja. Anda wajib jaga-jaga. Ini nggak boleh loh. Ini apa namanya? Ini apa namanya, sponsor loh ntar. Aduh, bahaya. Bisa bahaya. dipercaya ya, katanya udah hijrah gitu, tapi ya kita nggak tahu ya, kita nggak boleh menghakimi. So kayaknya udah banget ya obrolan santai kita. Semoga aja ada hikmah yang bisa kalian ambil gitu ya dari obrolan yang nggak apa yang ngalur ngidul nggak jelas gini. Semoga aja ada hikmah, ada ilmu atau ada manfaatnya buat kalian semua. So Salam-salam dong gue sama teman-teman gue. ya, salam-salam buat siapa? Teman-teman gue, Adam, Uki, Culum, Icalan, semuanya pokoknya. Lo tengok gue, jangan buang gue. Dan untuk semua yang berasumsi Anda di rumah untuk hal macam-macam tentang diri saya, omongan adalah doa. Jangan mendoakan yang gak baik. Kesempurnaan hanya milik Allah, salah ya. Kesempurnaan hanya milik Dorce. Oh gitu. Nah udah ya, jangan lupa ya di like, di subscribe, di komen, di share, pokoknya segala macam ya, bantu support channel aku. Oke, sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Dadah.